Anies tersudut kalang kabut, badai ACT menggila. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siword.com. Kerjasama apapun ya pasti ada evaluasinya secara berjenjang. Itu kami di internal juga setiap program yang kami laksanakan, kegiatan yang itu sudah ada SOP-nya. Itu ada yang namanya monitoring, ada yang namanya pengawasan, ada yang namanya evaluasi, itu sudah menjadi peraturan. PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening, atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Kemudian ada juga salah satu karyawan ya melakukan selama periode 2 tahun melakukan transaksi ke pengiriman dana ke negara-negara beresiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme. 17 kali transaksi dengan nominal 1,7 miliar. Ada bantuan kepada White Helmet, termasuk kepada Gota. Gota ini adalah kantong-kantong konflik yang memang di situ ada disparitas antara dua pihak yang sedang berperang secara simetris. Dan kemudian ada juga disinyalir ada bantuan ke kerusuhan di India. Ini dikatakan oleh intelijen India. Dari beberapa kejadian ini kemudian kalau PPATK menemukan itu, tolong dicatat, PPATK ini bukan penegak hukum. Artinya kalau dia menemukan data lalu dia menyerahkan kepada Densus 88, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur pendanaan teroris. Ternyata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan banyak transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh ACT. Dan menariknya lagi, PPATK langsung meneruskan laporan yang mencurigakan ini ke BNPT dan Densus 88 untuk diselidiki. Kalau memang laporan PPATK ini sampai ke Densus 88, bisa jadi sadar atau tidak sadar, lembaga donasi ACT pernah melakukan transaksi dengan teroris. Tidak dapat dipungkiri, kedekatan Anies Baswedan dan Ahyudin, sang penggagas ACT atau Aksi Cepat Tanggap, yang sejak beberapa bulan yang lalu ia tinggalkan dan kemudian mendirikan GMC, yaitu Global Muslim Charity. Nama boleh beda, tapi pernak-pernik di dalamnya sama. Ujung-ujungnya minta donasi atas nama kemanusiaan ke masyarakat Indonesia dengan balutan agama. Sudah tak terhitung banyaknya berita, tulisan, artikel, dan lain sebagainya yang mengupas soal ACT yang oleh pemerintah akhirnya ditutup dan hendak disisir lalu lintas keuangannya. Ini jelas alarm. Kini kian berkembang, tak hanya pihak pemerintah, kepolisian, PPATK, BNPT, tapi juga melibat Densus 88. Sebab dilansir ada dugaan aliran dana ke organisasi terlarang tersebut. Terlepas dari tetek bengeknya, di atas itu yang menarik bagi saya adalah kedekatan Anies Baswedan bersama kelompok pengepul dana umat ini. Bahkan tak hanya Anies Baswedan, juga ada Yusuf Kala yang nampak memberikan jalan tumbuh dan berkembang melalui pernyataannya. Serta saat ini fotonya marak di media sosial. Tokoh Anies dan Yusuf Kala ini bagi ACT dan belakangan GMC yang gandeng Anies dalam sebuah acara begitu sentral. Kehadiran tokoh semacam Anies akan menambah daya dobrak bagi lembaga ini. Ya, bisa dikata semacam endorse yang dibalut dalam sebuah acara. Kita pasti sudah mengetahui pasar dari kelompok Islam konservatif yang menjadi pendukung Anies cukup besar. Nah, ini nampaknya adalah sebuah pasar yang dapat dimanfaatkan penuh oleh ACT dan sejenisnya, belum masyarakat awam yang latah. Apa untungnya bagi Anies? Tentu saja tak ada makan gratis di dunia, bukan? Sebagian besar masyarakat tahu jika Anies memiliki ambisi yang sangat besar menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Dan untuk menuju impian besar itu, sudah barang tentu harus ditompang oleh akomodasi yang memadai. Untuk jadi presiden tak cukup modal dukungan dari kadrun, senyum manis, dan kata kalimat yang diksi epik yang membuai jiwa dan raga. So, disinilah atau mungkin urgensinya yaitu win-win solution terjadi. Lu untung gue untung. Begitulah kira-kira kalau bahasa di kafe remang-remang pinggir kota. Kiranya sampai di sini paham. Anies butuh asupan yang cukup untuk jadi RI 1. Apapun akan ditempuh selama ia dapat melunaskan dahaganya yang sudah sampai ubun-ubun. Tapi ambisi besar itu yang justru menjadikannya masuk jurang yang dalam. Ketika seseorang di dalam benaknya hanya ada ambisi, maka ia akan dikuasai oleh emosi. Pada fase ini, you will be sorry. Tak sadar, sebab tertutup euforia kekuasaan yang ada di depan mata. Bagaimana tidak?
Nasdem sudah memberikan karpet merah jauh hari dan akhirnya dapat panggung sebagai salah satu capresnya. Terlebih, Surya Paloh punya media yang cukup akbar sebagai corongnya kelak. Dan kini mulai terlihat, para pendukung Anies mulai bersih-bersih keterlibatan Anies selama ini di ACT dan GMC. Tapi ya, sama sekali tak berpengaruh lah, sebab rekam jejaknya terlihat menghitam di banyak tempat di sudut-sudut dunia maya. Tapi bagi pendukung Anies, untuk meredakan badai yang memalukan ini, tampaknya semesta tak merestui dibongkar secara perlahan-lahan. Tak mudah baginya untuk mengelak dari hukum tabur tuai. Badai ACT dan GMC ini akan bersemayam begitu dalam sampai mengelam. Kasus ACT ini membuat masyarakat mayoritas makin hari kian tak respek dengan sosok Anies dengan segala narasi hiperbola yang dibuat oleh pendukungnya. So, kita akan lihat baik pemerintah melalui Kemensos, Kepolisian, PPATK, BNPT, dan SUS 88 metani satu persatu aliran dana itu. Mereka kolaborasi untuk membongkar hingga akar. Semisal dari Densus 88 menemukan aliran dana tersebut terbukti disalurkan ke rekening organisasi terlarang, maka orang-orang yang bertanggung jawab di ACT pasti ditangkap. Tak peduli, ia sudah tak lagi di lembaga tersebut. Aliran organisasi terlarang hanyalah pintu gerbang. Sudah pasti ada banyak pintu yang lain. Lewat transfer atau cash, sudah seharusnya dapat dilacak. Harapannya pemerintah dan jajarannya super serius soal ini. Sebab ini menyangkut banyak hal. Tak hanya masyarakat kecil, tapi juga kelangsungan bangsa ini di masa depan. Jika lembaga bersifat kemanusiaan dengan balutan agama, tapi diduga nilep dan nipu saja dirangkul, apalagi jenis yang lainnya. Bagaimana menurut Anda?